Jadi nanti mungkin Bu Ida akan menyusul. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu mungkin sudah menyiapkan banyak sekali materi, tapi memang kita punya keterbatasan waktu. Waktunya nanti akan kita mulai jam 1, kemudian akan kita tutup, semoga saja bisa tepat di jam 2:30. Baik, sambil menunggu teman-teman yang nanti masih masuk di ruangan Zoom, kembali mungkin saya ingatkan kalau sebetulnya sepanjang masa pandemi, tim Muhammadiyah COVID Center juga punya beberapa layanan, yaitu ada layanan konsultasi agama, konsultasi psikologis, dan lain sebagainya, yang sampai hari ini masih bisa diakses. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan akses informasi COVID di masing-masing ortom, saya yakin juga ada setiap hari setiap hari selama 1 minggu. Sepanjang 1 minggu kita punya tema diskusi yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membicarakan mengenai literasi digital. Nah, tapi di hari-hari yang lain, setiap ortom juga menyelenggarakan diskusi masing-masing. Jadi, kalau teman-teman Nasyatul Aisyah mungkin bisa hadir setiap hari Selasa di jam yang sama. Begitu juga untuk teman-teman IPM dan seterusnya. Baik, sepertinya sudah memasuki, masih 1 menit lagi. Baik teman-teman di Facebook, selamat datang. Juga teman-teman di, kalau di YouTube kayaknya akan relay ya, tapi ini teman-teman di Facebook dulu. Mungkin sudah mulai masuk gitu ya. Jadi di Facebook ini nanti Bapak dan Ibu pembicara mungkin sudah sering nonton gitu ya. Ada di beberapa akun Facebooknya Ortom juga. Jadi tidak menutup kemungkinan nih ada teman-teman IPM juga yang nonton, teman-teman NA gitu ya, dan juga Facebook grup yang lain. Jadi selamat menikmati karena ternyata tema hari ini itu tema yang cukup dekat sama kita, terutama buat teman-teman yang setiap hari kaum-kaum rebahan yang nontonnya, yang pegangnya handphone, yang kemudian dekat sekali dengan gadget-gadget yang lain gitu. Nah ini kayaknya akan sangat relate sih dengan tema ini. Nah, terus kemudian hadir juga hari ini 5 pembicara yang lokasinya tuh kayaknya jauh-jauh nih. Mungkin hanya beberapa saja yang dekat sama Jogja ya, tapi yang lain tuh kayaknya saya lihat lah ada yang di Riau. Saya kurang tahu kalau Mavindo lokasinya ada di mana ya, Pak ya? Saya kebetulan di Jogja. Di Jogja, oke. Ya, berarti ada beberapa yang di Jogja, di Magelang, di Riau, terus kemudian Bu Firly ada di? Saya ada di Inggris. Wah, tuh kan jauh banget. Iya, hampir muterin setengah. 17 jam. Iya, jam berapa tuh Bu sekarang di sana, Bu? Jam 7 pagi. Tadi hampir telat ya. Segini. Aduh Bu, semoga udah sempat sarapan ya Bu ya, nggak apa-apa. Ya, udah ada nasi di rumah. Baik, terima kasih juga untuk para panelis yang hari ini bersedia untuk berbagi sama kita. Pak Jupendri juga tadi sudah bergabung, tapi mungkin beliau sebentar masih ada keperluan. Bu Ida saya lihat belum bergabung. Baik, Bapak Jupendri dari Riau di Umri, apakah sudah bersama kami, Bapak? Halo, sudah? Bapak, iya, terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, ini di Riau, satu Riau, Jogja, Magelang, dan juga di Inggris, wah jauh sekali. Baik, sepertinya kita sudah bisa mulai ya Bapak Ibu. Baik. Dengan Pak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kembali saya sapa teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman yang ada di YouTube, dan juga yang hadir secara langsung di platform Zoom. Hari ini kita akan punya 5 pembicara yang akan membicarakan mengenai literasi digital. Sebetulnya ini tema yang cukup menarik, apalagi literasi digital ini kayaknya penting banget di masa pandemi karena banyak sekali hoax-hoax yang sering kita dapatkan, baik itu lewat broadcast WhatsApp atau kemudian potongan-potongan videografis di YouTube gitu ya. Ini yang apalagi saya ingat banget sekali bapak saya nonton video di YouTube gitu yang terkait COVID, ternyata
rekomendasi suguhan itu terus di beranda YouTube gitu ya. Jadi isinya tentang COVID, cuma gimana nih cara menyaringnya gitu ya. Nah, itu di level individu. Saya kebayang kalau misalkan di level keluarga, di level komunitas gitu ya, di level keluarga bayangkan satu keluarga ada 5 anggota keluarga, misalkan semuanya pegang gawai, semuanya punya informasi, terus kemudian informasinya berbeda, akhirnya kemudian kalau di level lebih luas lagi, di level komunitas, masyarakat, bayangkan kalau yang nonton itu Pak RT, Pak RW, akhirnya mempengaruhi kebijakan di RW misalkan ya, kita harus semprot disinfektan setiap kali dan seterusnya. Saya kira ini perilaku-perilaku yang akhirnya yang didapat dari informasi sepanjang kita masa pandemi. Nah, kebanyakan teman-teman kita di Indonesia gitu agak susah membedakan mana opini, mana yang fakta gitu ya. Bagaimana kemudian yang opini ini cepat sekali menyebar lewat grup WhatsApp keluarga, lewat grup komunitas dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu mana yang fakta dan bagaimana sih kalau kita ketemu opini. Nggak semua orang paham kalau ternyata sebaiknya informasi itu berhenti, tapi kemudian tidak langsung disebar dan lain sebagainya. Nah, perilaku kita memperlakukan informasi ini dan juga bagaimana cara kita melakukan literasi digital agar kita terhindar dari hoax akan kita kupas bersama 5 pembicara kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita membuka pertemuan hari ini dengan melantunkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga pertemuan hari ini nanti akan berjalan dengan lancar. Kepada para 5 pembicara kita, saya yakin yang sudah sangat expert di bidangnya. Pertama, ada pembicara kita yang dari Riau. Beliau adalah Dr. Jupendri dari Universitas Muhammadiyah Riau. Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ada Pak Septiaji, Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, betul ya Pak ya? Ya, beliau saat ini sedang berada di Jogja. Bu Firly saat ini sedang berada di Inggris, jam 7 pagi. Sudah menyempatkan diri. Ada Bu Dwi Susanti dari Magelang, terima kasih Bu sudah bergabung. Sepertinya ada Bu Aida. Bu Aida kayaknya sudah bergabung dengan kita. Atau belum ya, Bu Idari Aini, ya nanti akan segera bergabung. Mari kita menyimak paparan pertama dari Pak Jupendri mengenai literasi digital, dan mohon kepada para panelis, kami mohonkan karena keterbatasan waktu, maka sepertinya satu orang kita akan punya waktu sekitar 15-20 menit. Baik, kepada Pak Jupendri, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Jupendri sepertinya masih di mute ya. Baik, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mbak Dede Dwi Kurniasih, selaku moderator yang saya hormati, Mas Setiaji Eko Nugroho, pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, kemudian Mbak Firly Anissa dari UM Yogyakarta, kemudian Mbak Dwi Susanti ya dari UM Magelang. Salam kenal. Dan tentu kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang sebagai narasumber pada diskusi yang ditajak oleh MCCC ini, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, terkait dengan literasi digital menghadapi hoaks di masa pandemi. Sebuah tema menurut saya yang seperti memaksa kita untuk memberikan suatu justifikasi sekaligus reason atau alasan bahwa solusi untuk mengatasi hoaks itu adalah melalui literasi. Karena hoaks ini munculnya melalui saluran digital, maka literasinya tentulah digital. Nah, saya ingin memulai dari bacaan sosiologi komunikasi, bahwa saat ini
masyarakat kita hidup dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Secara sederhana, dunia nyata adalah interaksi dan komunikasi masyarakatnya secara kontak fisik, sedangkan dalam dunia maya, interaksi dan komunikasi masyarakatnya secara digital. Nah, kalau kita cermati dan saksikan, hoaks itu beredar di kedua jenis dunia ini. Perbedaannya mungkin pada volume, yang kalau kita hitung, hoaks itu banyak terjadi pada masyarakat digital. Karena dapat diketahui oleh semua orang, karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti yang terjadi pada masyarakat nyata. Nah, kalau kita juga melihat bahwa produksi hoaks ini yang dihasilkan oleh produsen ini mengalami peningkatan. Begitu juga jumlah konsumen atau komunikatnya, penerima pesan hoaks itu. Nah, dalam konteks produsen sesungguhnya itu ada 3 hal yang terjadi. Pertama, bisa jumlah personal komunikator hoax-nya bertambah, atau jumlah konten hoax yang dihasilkan komunikator itu bertambah, atau jumlah kurir pesan hoax itu bertambah. Oleh karena itu, sesungguhnya sasaran penguatan literasi digital itu harus ditujukan pada 3 komponen. Pertama itu adalah komunikator atau sumber hoax itu. Yang kedua itu adalah kurir atau distributor hoax. Yang dalam konteks komunikasi dia coba mengedit dari sumber aslinya sehingga dia terkadang sudah menjadi sumber lagi gitu. Tapi saya sebut dia sebagai kurir atau distribusi hoax. Dan yang ketiga itu adalah konsumen hoax atau komunikannya. Nah, dari ketiga komponen tersebut, fenomenanya adalah jumlah kurir hoax itu yang lebih banyak daripada sumber atau komunikator hoax itu. Pertanyaannya yang paling menarik adalah siapa itu kurir hoax itu? Kalau kita mau melihat data statistik pendidikan misalnya, tingkat pendidikan di Indonesia, maka posisi Indonesia berada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah. Maka pertanyaannya, apakah kemudian ini bisa dihubungkan dengan tingkat pendidikan? Apakah hoaks itu disebarkan oleh kalangan pendidikan bawah? Kita lihat dari kalangan pendidikan tinggi pun ada juga ikut melakukan. Karena itu, mungkin dalam kajian riset berikutnya yang bisa kita lihat itu, apa hubungan tingkat pendidikan itu dengan literasi yang kita hubungkan dalam konteks hoaks ini. Nah, saya ingin menawarkan solusi yang lain atau solusi yang lebih lokal, yaitu pendekatan kultur sebenarnya, pendekatan budaya. Bahwa identitas lokal kita yang kita miliki selama ini dan sampai saat ini masih ada saya kira, tapi mulai memudar itu adalah kita ini memiliki cara berkomunikasi yang lebih sopan sesungguhnya, saling menghormati dan penuh kekeluargaan. Karena itu di berbagai daerah ketika interaksi komunikasi terjadi, itu kita jarang mendengar adanya pertikaian yang tajam diakibatkan salah komunikasi. Karena itu sesungguhnya makanya sampai hari ini kita masih bisa bersatu itu karena memang ada kultur kita yang saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan yang paling penting adalah semangat kekeluargaan kita yang lebih tinggi. Nah, sesungguhnya itulah yang lebih menarik untuk menjadi antisipasi hoax ini yang harus kita kampanyekan, yang harus kita kampanyekan di mana-mana. Nah, tentu harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan baru merambah ke masyarakat. Mulai dari lingkungan yang terdekat, dan ini harus kita lakukan secara istiqomah. Dan yang lebih penting lagi sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas sekali itu menerangkan solusi atau antisipasi terhadap hoaks tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasik
binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Subhanallahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Subhanallahu azim. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau rumuskan, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan dalam rangka mencegah hoaks ini. Saya tidak yang pertama itu adalah melalui pendekatan kultur yang harus kita kampanyekan, karena itu sudah dimiliki oleh orang kita semua, tinggal memunculkan kembali dan membangunkan kembali. Dan yang kedua sebenarnya pendekatan agama. Itu yang pertama pendekatan agama, yang kedua pendekatan kultur. Pendekatan agama ini yang harus kita sampaikan, bahwa pesan yang kita terima itu tidak serta-merta harus kita share kembali dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang orang yang pertama mengetahui informasi tersebut. Ini kan kadang-kadang dalam rangka untuk memperoleh insentif publik ini, insentif sosial dari publik supaya terlihat lebih aktual, lebih memahami dan sebagainya. Dan yang penting lagi adalah semangat tauladan. Kita harus konsisten istiqomah untuk menolak menjadi produsen hoaks dan menolak menjadi konsumen hoaks, apalagi distributor hoaks. Saya kira itu aja pengantar. Saya ingin kita lebih banyak berdiskusi tentang literasi ini ataupun tema yang kita bicarakan pada siang menjelang petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali Pak Jupenti, karena tadi kami banyak sekali menangkap hal-hal yang buat saya baru gitu ya, dan itu sangat menarik. Ada soal volume hoax, terus kemudian saya jadi berefleksi, aduh jangan-jangan saya jadi kurir gitu ya. Saya mungkin nggak pernah jadi produsen, saya mungkin menghindari, kalau bisa jangan jadi konsumen deh gitu, dengan memfilter siapa yang orang yang saya follow misalkan. Tapi jangan-jangan kita semua menjadi kurir. Bagaimana itu bisa berelasi dengan tingkat pendidikan, dan ternyata nggak cuma yang berpendidikan rendah, tapi juga semua orang gitu ya, bukan lagi rahasia umum, tapi kita semua mungkin bisa jadi kurir. Baik, terima kasih Pak Jupendri. Sudah bersiap-siap barangkali Bu Firly. Baik, Bu Firly sudah bersama kita sejak tadi. Beliau saat ini sedang berada di Inggris dan juga sudah menyempatkan di jam 7 pagi sudah bisa bergabung dengan kami, akan berbagi banyak. Dan kepada Bu Firly, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dede. Saya kira saya nomor 3. Saya kira Mas Sabta dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang ada di Indonesia, di sini di Inggris. Kebetulan saya di kota Nottingham, di desa gitu. Masih jam 7 pagi, tapi alhamdulillah karena summer, mataharinya udah lumayan terang gitu. Saya terima kasih juga sudah diundang di sini. Terima kasih juga untuk Pak Jupendri yang sudah sangat jelas gitu ya memaparkan materi. Kalau saya sih lebih ke, sebenarnya saya punya PowerPoint nih, tapi kayaknya belum bisa di-share nih Mbak Dede. Dikit aja gitu. Ya, oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah Bu Firly, terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi. Ya, saya sebenarnya lebih ke banyak akan cerita tentang kegiatan saya gitu. Jadi saya selain dosen ilmu komunikasi, saya juga mahasiswa. Kebetulan di sini kuliah gitu ya. Kemudian saya juga aktif di jaringan pegiat literasi digital atau JPLID. Meskipun jarak jauh, saya sebenarnya ikut aktif gitu ya untuk melakukan kampanye tentang COVID ini gitu, meskipun saya bergeraknya pada pengelolaan sosial media di JPLID ini gitu. Nah, hanya untuk sebagai insight aja, mungkin banyak yang belum tahu apa JPLID. JPLID itu adalah kegiatan yang perkumpulan yang tidak
tidak berprofit, tidak punya profit gitu, yang basicnya adalah umumnya adalah dosen-dosen, anggotanya adalah dosen ilmu komunikasi di seluruh Indonesia. Tapi juga ada aktivis literasi media juga, literasi digital gitu. Kami anggotanya 164 orang, kemudian kami aktif melakukan workshop, penelitian, seminar, konferensi gitu, sampai kampanye literasi digital gitu. Nah, untuk khusus COVID ini kami melakukan kampanye dari pertengahan Maret 2020 ya kemarin sampai hari ini. Dan hari ini sudah banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh JPLIDI gitu, termasuk menyebarkan, membuat ya kampanye JPLIDI poster ya. Kami memproduksi poster yang berkaitan dengan isu-isu yang sangat erat dengan apa yang ditemui oleh masyarakat atau ya teman-teman yang ada di Indonesia gitu khususnya. Dan menariknya kami sangat bersyukur bahwa respon tentang kampanye kami juga sangat baik gitu. Kemudian juga didengungkan dan diamplifier dari satu pihak ke pihak yang lain gitu. Misalkan saya sampaikan ini beberapa poster kami, 16 poster kami yang sudah kami produksi dan teman-teman produksi dan juga disebarkan gitu. Kemudian para relawan itu seperti kita temui gitu ya. Kalau saya kan khusus soal Instagram dan Twitter gitu ya. Biasanya caranya adalah poster kami simpan gitu di Google Drive, kemudian teman-teman relawan minta diambil, kemudian disebarkan, di print gitu, kemudian di mereka amplifier lagi ke masyarakat. Dan menariknya itu banyak yang tidak hanya mahasiswa gitu, tidak hanya anak muda, tapi banyak yang ada yang ketua RT di tempatnya, ada yang ketua RW, kemudian ada yang takmir, ada yang pekerja yang punya supermarket gitu ya. Jadi unik-unik gitu orang-orang yang yang belum pernah kita temui, tapi kemudian merespon kampanye ini dengan sangat menarik gitu. Nah, ini Instagram dan Twitter kami bisa di-follow. Kalau ingin bergabung dan ingin menyemarakkan atau memberikan dukungan dan support bareng-bareng gitu ya, karena saya yakin literasi digital ini bukan milik para aktivis saja, bukan hanya milik para dosen saja, tapi teman-teman atau segala elemen masyarakat juga harus ikut mendukung. Nah, sebenarnya saya sih lebih tertarik ya, karena kita ini kan lagi heboh soal YouTube itu ya. YouTuber yang sangat sebenarnya punya image yang wise gitu ya, image yang atau follower yang banyak gitu ya. Kemudian dia juga sangat lihai dalam melakukan komunikasi publik gitu ya, kemudian kekinian dan sebagainya gitu. Kalau saya mungkin akan menjelaskan mengenai YouTube culture yang sekarang ini menurut saya menjadi toksik gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar gitu, karena ternyata amplifier YouTube ini juga sangat tinggi gitu berkaitan dengan hoax dan misinformasi tentang COVID-19 gitu. Saya menemukan jurnal gitu yang kebetulan baru saja dipublish di bulan Mei kemarin gitu. Riset ini sebenarnya bukan riset komunikasi ansih gitu ya, hanya tapi irisannya adalah public health gitu. Jadi riset ini saya temukan di jurnal gitu yang menyatakan bahwa memang dari 113 konten YouTube gitu yang beredar tentang COVID-19 memang hampir 70% itu benar gitu ya, tapi 30% sekian, 30,1% itu tidak benar. Tapi justru yang tidak benar itu amplifiernya lebih tinggi daripada yang benar gitu. Jadi ternyata kuantitas itu tidak kemudian gini ya, kuantitasnya yang benar itu lebih banyak, yang salah lebih dikit, tapi kemudian yang benar itu lebih mewarnai, ternyata enggak gitu ya. Jadi hasil penelitian ini justru sebaliknya, yang tidak benar itu justru lebih rame gitu, lebih menarik gitu. Nah, yang menjadi sumber-sumber dari ketidakbenaran COVID-19 ini di YouTube dalam jurnal ini dijelaskan justru individu dan orang-orang yang ya itu tadi, yang YouTuber itu, yang
tidak jelas institusinya gitu. Jadi misalkan bukan news corporate gitu ya, misalnya BBC itu jelas enggak ya, CNN misalnya gitu, tapi individu-individu yang yang mau memenangkan kira-kira gitu ya, memenangkan popularitas di YouTube gitu. Nah, yang menarik adalah YouTube culture ini semakin berkembang gitu, semakin rame gitu, karena kan monetizing-nya itu juga tinggi gitu ya, semakin lama semakin tinggi. Dan setelah COVID-19 ini, saat COVID-19 ini, ketika orang lockdown, PSBB, quarantine, itu peningkatan konsumsi YouTube itu juga meningkat, dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Jadi anomalinya itu ada gitu ya, karena ada quarantine, orang cari informasi, tapi justru informasi sampah yang justru banyak dikonsumsi gitu. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya ini menarik gitu, karena YouTube sebenarnya kalau dalam konteks tahun 2000-an gitu, sebelum 2000 sekitar sebelum 2010 misalkan, YouTube itu culture-nya adalah sebenarnya media alternatif kan gitu ya. Kalau saya boleh mengutip Henry Jenkins misalkan mengatakan bahwa ada konteks new literasi dari participatory culture. Jadi new digital media atau new literasi itu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai individu punya ruang kan untuk melakukan ekspresi, punya ruang untuk melakukan counter ya, apapun ya, counter politik, counter sosial, counter budaya gitu. Nah, salah satunya melalui YouTube ini gitu. Tapi justru gitu ya, setelah 2000 setelah COVID ini gitu, YouTube itu justru menjadi sumber hoax yang luar biasa gitu, karena ada sistem monetizing yang orang tuh mencari bukan lagi participatory, semangatnya bukan berbagi lagi, bukan alternatif lagi, tapi menjadi mainstream media gitu. Misalkan tadi Mbak Diri menyebutkan orang tuanya, bapaknya ya tadi menonton YouTube itu seperti pengalaman bapak saya gitu ya, nonton pengajian di YouTube gitu, yang nggak ngerti ustadznya itu siapa gitu misalkan, yang nggak ngerti background kuliahnya apa gitu di agama, lalu dianggap itu sebuah kebenaran gitu. Jadi orang yang punya akses teknologi dikira yang memiliki otoritas gitu pengetahuan, padahal kan enggak gitu ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya dalam konteks demokrasi juga di Indonesia gitu, di dunia bahkan gitu. Semua orang bisa memproduksi konten dan seakan-akan yang memproduksi itu mendapatkan otoritas atas pengetahuan gitu. Nah, Bu Firly, sebelum dilanjutkan, mohon maaf untuk kayaknya bisa di full screen aja ya Bu ya, oh iya ya, PPT-nya karena agar lebih terlihat. Mohon maaf sekali Bu Firly. iya iya. Ya, silahkan Aku dilanjutkan Bu nggak Firly. sadar kalau belum Ya. Ya, baik, makasih. Ya, ini saya juga mengutip tulisannya salah satu peneliti gitu ya, yang mengatakan bahwa participatory YouTube itu untuk youth, untuk anak muda bisa menjadi bagian dari participatory culture. Tapi tentu saja ini tahun 2009 gitu ya, yang konteksnya nggak hari ini gitu. Nah, perubahan-perubahan yang signifikan dalam konteks YouTube culture inilah yang kemudian mengubah situasi yang ada di informasi yang ada di dunia digital gitu. Nah, saya juga ingin menggarisbawahi ya, kalau dalam konteks Indonesia hari ini YouTube kita itu kan banyak diisi oleh yang disebut internet celebrities gitu ya. Internet celebrity itu apa sih? Internet celebrity itu selebritis tradisional yang pindah dari TV ke YouTube gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang mengacaukan logika alternatif media di YouTube gitu. Yang awalnya tadi YouTube itu sebagai alternatif ya, spiritnya adalah berbagi untuk komunitas, to create, menjadi to produce, untuk produksi gitu. Dari personal ke community interest. Jadi saya mau ekspresi apa sih saya buat YouTube misalnya gitu, untuk ke komunitas. Nah, sekarang kebalikannya, komunitas tuh atau society itu lagi trennya apa sih? Ya, saya buat gitu. Jadi kan udah berbeda ya spiritnya. Nah, kalau amatiran tuh biasanya self ekspresi, ya saya seneng masak ya, saya buat aja gitu. Tapi kalau sini, oh sekarang itu yang lagi tinggi kontennya masak ya, saya masak misalnya.
gitu. Jadi berbeda sekali ya semangatnya ini, dan inilah yang saya kira yang merusak merusak kultur-kultur yang alternatif yang ada di YouTube gitu. Dan kacaunya adalah kita mencari informasi dari YouTube itu tadi gitu. Nah, saya kira ini general saja ya langkah-langkah literasi digital yang bisa kita lakukan karena YouTube culture ini luar biasa gitu. Kita harus jangan pernah capek untuk melakukan refleksi, tadi Mbak Didik mengatakan refleksi ya. Jadi literasi itu tidak hanya soal mengakses, membaca gitu, tapi kita bisa nggak betul-betul mendengarkan, kita bisa nggak betul-betul mengendapkan apa yang kita dapatkan gitu, sehingga kita mampu menjelaskan teks atau informasi dengan seksama. Jadi siapa, apa, di mana, kapan, mengapa itu selalu bisa kita harus kita ulang-ulang. Dan barulah kita melakukan evaluasi. Tapi kan masalahnya kita bisa, tapi bagaimana orang di sekitar kita? Nah, itulah yang membuat seharusnya kantong-kantong komunitas itu diperkuat. Tadi misalkan pembicara sebelumnya Pak Jubendri sudah mengatakan sangat baik, sangat jelas gitu ya bahwa bisa dari agama, misal kantong agamanya diperkuat literasinya gitu. Misalkan kalau kita mungkin dari Aisyah, ibu-ibu dari Muhammadiyah gitu diperkuat lagi. Kemudian kalau di komunitas RT RW gitu, jangan lelah untuk memberikan literasi juga. Saya kalau di Indonesia aktif melakukan literasi juga, dan saya lakukan nggak hanya di arisan tapi juga di masjid gitu. Saya minta takmir masjidnya beri waktu, beri ruang gitu. Jadi aktivitas literasi itu harus memang didengungkan terus menerus, dan harus punya spirit berbagi gitu. Jangan diem kalau memang ada yang salah gitu ya, dan itu yang membuat sebenarnya critical thinking kita bisa tumbuh terus gitu. Meskipun ya dimusuhi ya nanti sama orang tua, biasanya dimusuhi karena memang data terakhir kan mengatakan yang menyebabkan hoax itu bukan anak-anak, bukan remaja, tapi justru orang tua gitu. Nah, dan saya kira kita harus juga aktif mencari counter ya, jadi tandingan, jadi sumber tandingan. Misalkan kalau dalam konteks YouTuber yang kemarin yang mewawancarai profesor dalam tanda kutip, itu sebenarnya sudah ada counternya gitu ya. Counternya menarik gitu yang dibuat oleh misalnya narasi gitu. Saya share misalkan ke orang tua saya share ke teman-teman saya. Ini loh yang disebut ahli biologi molekuler itu siapa? Oh, Bapak ini kuliahnya di sini, jurnalnya ini gitu. Jadi kita memang aktif juga mencari informasi yang bisa menjadi counter gitu. Ya, saya kira itu saja, dan ini jurnal-jurnal yang saya baca. Saya sangat senang sekali nanti kalau tim dari Muhammadiyah COVID Center bisa men-share PowerPoint saya, karena ada jurnal-jurnal yang saya kutip gitu. Nah, sekali lagi memang kita juga sebagai komunikator, aktivis media literasi juga harus menyampaikan informasi berdasarkan data gitu. Jadi nggak mengambang gitu loh informasinya gitu. Saya kira hoax harus dilawan dengan data juga gitu. Terima kasih Mbak Dede. Ya, baik. Terima kasih Bu Firly, terima kasih banyak. Menarik banget ya, jadi Bu Firly ini dengan teman-teman di Japelidi ternyata walaupun jauh, tapi kepeduliannya terhadap arus informasi yang ada di Indonesia ini terus dilakukan. Nah, yang menarik bagi saya ternyata Japelidi ini tidak hanya amplifiernya tidak hanya teman-teman muda, tapi juga lintas usia dan lain sebagainya. Memang baru-baru ini kita sempat kaget gitu ya, yang berujung pada saya agak gemes sebetulnya kok ada panggilan sayang itu dokter gitu-gitu ya. Jadi ngelesnya tuh menggemaskan, tapi gemesnya tuh gemes nggak suka gitu. Nah, terima kasih loh Bu Firly sudah mengangkat bagaimana kemudian YouTube itu berubah gitu. Saya ingat banget saya satu kali nonton channelnya Rans Entertainment. Besokannya pada saat saya buka YouTube kok Rans semua yang ada di beranda, padahal biasanya bukan itu. Nah, saya kira juga kawin dalam tanda kutip algoritmanya si YouTube juga dengan perubahan tadi yang tadinya budaya partisipatori ke budaya yang lain. Sebetulnya setelah ini kita akan ke Pak Septiaji, tapi sebetulnya saya mau nyapa dulu Bu Ida Riaini sudah bersama kita ya Bu ya. Bu Ida, tadi sepertinya saya melihat
Iya, Bu Ida, terima kasih sudah bergabung. Sebelum Bu Ida, selamat siang menjelang sore ya Bu. Nanti Bu Ida akan memaparkan setelah dari Mavindo memaparkan materi. Baik, kepada Pak Septi Haji Eko Nugroho, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kebanggaan, terima kasih bisa hadir diundang dalam forum yang terhormat ini. Saya mengucapkan salam hormat kepada Pak Jupendri, Ibu Firly Anissa, kemudian juga Ibu Ida Riani, kemudian Mbak Dwi Susanti. Saya di sini akan menyampaikan materi yang saya beri judul. Saya akan sekaligus share. Yaitu parahkah infodemi COVID-19? Jadi mungkin juga akan sedikit menyambung apa yang sudah disampaikan dengan jelas tadi oleh Pak Jupendri dan juga Mbak Firly. Jadi saya mungkin ingin sedikit memperkenalkan. Jadi saya biasa dipanggil Zek. Saya adalah wira swasta, tinggal di Jogja, dan kebetulan mungkin lebih sering dikenal sebagai salah satu aktivis anti hoax di Indonesia. Jadi saya bergerak bersama dengan kawan-kawan relawan, ada 500 relawan di 17 kota dalam suatu komunitas atau perkumpulan yang bernama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi kami umur baru 3 tahun, saat ini kami menjadi salah satu organisasi periksa fakta yang bersertifikasi FCN di Indonesia, yang ada di Indonesia. Kami ada di kota-kota ini, jadi mungkin kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang ada di sini, kebetulan ada di kota sini, yang ada dalam gambar ini, kami berharap nanti bisa bertegur sapa, bisa mungkin kopi darat, meskipun dengan jaga jarak ya, supaya kita bisa saling kenal. Dan kami memiliki kolaborasi saat ini di dalam negeri dengan kawan-kawan dari berbagai lembaga, termasuk dari Kementerian Kominfo, kemudian dari Mabes Polri, kemudian ada juga untuk isu politik atau isu pemilu, itu dengan Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu. Kami juga berkolaborasi dengan 100 lembaga lebih dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Kebetulan saya juga sebagai salah satu Dewan Pengarah di sana. Kami juga berkolaborasi dengan lembaga media seperti TVRI, RRI, kemudian kawan-kawan dari AJI dan juga AMSI. Di skala internasional kami berkolaborasi dengan Google, termasuk di dalamnya juga ada YouTube ya, kemudian juga Facebook, di dalamnya ada Instagram dan juga WhatsApp, juga dengan Twitter. Nah, saya mungkin akan memulai dengan perkataan yang disampaikan oleh oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyampaikan bahwa yang kita lawan di tengah pandemi ini bukan hanya penyakitnya saja, bukan hanya epideminya saja, tetapi infodemi adalah berita bohong yang menyebar sangat cepat dan juga tidak kalah berbahaya dibanding virusnya itu sendiri. Dan ini beliau sampaikan ketika ada konferensi di München pada Februari tanggal 15 tahun ini. Nah, faktanya memang fenomenanya adalah fenomena global ya, yang sudah muncul dampaknya di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia. Mungkin ini salah satu yang mungkin dialami atau diketahui oleh Mbak Firly yang ada di Inggris ya. Jadi ini juga populer beritanya di Indonesia. Di Inggris ada sekelompok orang yang percaya bahwa teknologi 5G itu adalah salah satu penyebab coronavirus, penyebab COVID-19. Sehingga mereka melakukan pembakaran ya terhadap ada lebih 77 tower-tower mobile ya. Arson attack, jadi ada yang mungkin merusak itu ya. Termasuk juga melakukan harassment atau intimidasi terhadap orang-orang yang bekerja di operator seluler. Itu di Inggris. Dan informasi ini juga disebarkan oleh para selebriti di sana. Sebagai contoh ini adalah Amir Khan. Ini adalah salah satu petinju yang mungkin kadang kita tonton juga ya di sini. Juga salah satu aktor asal Inggris, tetapi dia juga populer di film Hollywood, itu Woody Harrelson. Ya, jadi sedikit banyak
apa-apa yang kemudian muncul di media sosial itu sampai menggerakkan mereka di dunia nyata. Ketika ada demonstrasi itu terlihat ada spanduk atau katakanlah poster untuk stop 5G. Itu di Inggris, di negara yang saya yakin tingkat literasi barangkali lebih tinggi dibanding kita. Demikian juga di negara yang kita sebut sebagai negara adidaya. Jadi di Amerika sana, lebih dari setengah masyarakat atau pendukung di Partai Republik itu percaya terhadap isu teori konspirasi bahwa Bill Gates itu yang berada di belakang COVID-19 ini, termasuk yang merekayasa gitu ya, termasuk yang katanya mau masang chip dalam tubuh kita kalau seandainya nanti kita dipasang vaksin. Nah, di Amerika itu konteksnya adalah sampai masker itu menjadi komoditas politik. Jadi masyarakat di Amerika itu ada yang mendukung penggunaan masker, tetapi ada juga yang menganggap bahwa menggunakan masker itu adalah sikap politik anti-Trump. Nah, itu sebabnya kita bisa melihat bahwa di beberapa tempat itu juga muncul beberapa penolakan-penolakan ya terhadap penggunaan masker. Ini terjadi di Jerman, negerinya Robert Koch. Ada video. Unsere Forderung ist zurück zur Demokratie, weg mit den Gesetzen, die uns einengen, weg mit der Maske, die uns zu Sklaven macht. Ya, jadi kalau menurut kami ini kesimpulannya adalah ini cukup serius karena berbagai macam informasi yang mungkin keliru itu menggerakkan masyarakat tidak hanya di level Indonesia tetapi juga di skala global. Tetapi saya akan lebih fokus bagaimana sebenarnya situasinya di Indonesia. Nah, kami kebetulan di Mavindo itu punya tim khusus untuk mencatat dan sekaligus melakukan upaya debunking terhadap isu-isu hoax COVID-19. Jadi dalam catatan kami dari sejak Januari 2020, akhir Januari hingga tanggal hari ini, itu ada 547 hoax. Jadi sehari rata-rata itu ada 2-3 hoax yang beredar di masyarakat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, nanti bisa melihat lebih detail informasinya di situs kami, ada turnbackhoax.id. Tapi kita juga punya database khusus untuk ini ada di tbh.id/corona. Nah, apa saja yang ada di dalam data kita? Nah, ini akan saya tunjukkan. Ini salah satunya kemarin sempat rame ya, bahwa ada isu bahwa laser dari termogan itu akan merusak struktur otak. Ini kebetulan disampaikan oleh salah satu pakar ekonomi yang sering muncul di televisi, sehingga waktu itu yang percaya juga cukup banyak, bahkan sehingga hari ini pun juga yang percaya masih cukup banyak. Jadi isu ini sempat membuat orang menolak ketika masuk kantor ataupun masuk bangunan ditembak menggunakan termogan di dahinya. Mereka bilang, saya nggak mau, saya takut otak saya rusak. Jadi mereka minta tolong ditembak di lengan saja. Dan ini yang masih juga sampai hari ini saya masih dapat laporan, beberapa orang yang kemudian melakukan pemeriksaan suhu itu di lengan. Dan kita tahu bahwa termogan yang didesain di dahi itu tidak akan akurat ya kalau ditembakkan ke bagian tubuh yang lain. Selanjutnya adalah isu yang tadi sempat saya ulas sebentar, bahwa Bill Gates itu akan memasang microchip pada manusia untuk melawan COVID-19. Ya. Tidak hanya di Amerika yang percaya, tetapi juga di Indonesia, ini juga sebagian masyarakat kita itu juga ikut menyebarkan dan mengumpulkan informasi-informasi terkaitnya menjadi sebuah kerangka teori konspirasi. Jadi teori konspirasi yang kemudian membuat mereka mencoba untuk meyakinkan orang-orang yang lain bahwa COVID-19 ini adalah buatan dari manusia untuk mengontrol kita, untuk membentuk yang disebut dengan New World Order. Jadi di situ ada para elit global, dari WHO, kemudian dari pihak-pihak Big Pharma, ya, industri farmasi yang akan mengedarkan vaksin. Itu adalah kolaborasi atau kong-kali-kong di antara mereka. Gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah hal yang tidak seharusnya perlu ditakuti. Gitu. Nah, ini juga ada isu yang sempat beredar di awal-awal pandemi. Ada klaim bahwa tentara Amerika itu yang menyebarkan virus corona yang dibuat di lab di Amerika, disebarkan di Wuhan. Nah, videonya
kalau kita setel, itu ada seseorang yang sedang berada di dalam bus, kemudian dia meludah di tangan dan kemudian ludahnya dilap-lapkan ke tiang bus gitu. Nah, itu sempat ramai, itu disebut sebagai ini loh bukti kalau Amerika itu yang kemudian memframing Cina sebagai memframing Cina, padahal sebenarnya virusnya itu adalah buatan dari Amerika gitu. Padahal ini adalah informasi hoax, faktanya adalah kejadiannya ada di Brussels di Belgia. Kemudian ini terjadi di Indonesia, ada informasi video yang baru lahir, dia sudah bisa bicara, katanya telur rebus yang dimakan sebelum tengah malam itu bisa mencegah corona. Mbak Firly ketawa ya, tetapi faktanya ini beberapa warung di Indonesia itu malam-malam diketok-ketok itu sama orang-orang. Mereka nyari telur gitu ya, kemudian betulan direbus gitu, dan kemudian dimakan. Nah, ya jadi ini sempat beredar, memang lucu gitu ya, tetapi itu memang terjadi. Demikian juga berbagai macam isu hoax terkait dengan pencegahan ataupun juga pengobatan. Sebagai contoh ada katanya lemon dan teh hangat mampu menangkal corona. Ini juga adalah hoax. Kemudian ada juga, ini juga salah satu isu yang sangat sensitif ya, yaitu isu ketika rumah sakit dan dokter, perawat, itu mereka bekerjasama untuk meng-COVID-kan pasien. Jadi pasien-pasien yang katanya bukan COVID, tetapi oleh rumah sakit di-COVID-kan supaya rumah sakit dapat uang. Supaya tenaga kesehatan mereka dapat uang yang lebih banyak. Dan ini dipercaya oleh sebagian masyarakat. Nanti ada contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kemarin ketika misalnya ada jenazah ditarik paksa di beberapa tempat di Indonesia sehingga kemudian harus berurusan dengan penegak hukum. Kemudian juga ada tenaga medis yang diintimidasi oleh keluarga dari pasien. Itu juga akibat kami menganggapnya salah satu penyebabnya adalah mereka termakan dengan teori konspirasi tentang rumah sakit dan tenaga kesehatan yang konon menjual pasien-pasien COVID ini. Ini juga yang cukup unik ya, ini kejadian di Makassar, seorang pria di Makassar ini ditangkap karena mau meledakkan McDonald gitu. Katanya karena corona buatan Italia. Jadi dia mau meledakkan McDonald itu. Tapi untung dia udah ditangkap duluan sama polisi ya. Tentu ya kalau kita tentu bingung juga ya karena corona ini bukan dibuat oleh Italia, McDonald juga bukan perusahaan Italia gitu. Bahkan mungkin kalau dia yang dimaksud Pizza Hut juga Pizza Hut meskipun dia makanan Italia, tapi dia perusahaannya perusahaan Amerika juga gitu. Saya sampai bercanda. Corona itu buatan Jepang. Ya, kalau misalnya marahnya ke Toyota sana, kan ada Toyota Corona. Ya. Tentu ini yang terakhir yang saya rasa kawan-kawan mungkin sempat mengikuti gitu ya. Ada Prof ya, Profnya kalau saya menyebutnya pakai V bukan pakai F ya. Prof Hadi Pranoto yang mengaku menciptakan obat COVID-19. Dia konon dia punya tim riset, sudah mengklaim menyembuhkan 3.000 pasien lebih yang mengkonsumsi obatnya 2-3 hari. Ya. Dan ini videonya sangat viral karena dia ditayangkan di kanal seorang selebritis Anji yang dia punya subscriber di YouTube itu sampai 3,6 juta. Jadi dalam hitungan 1-2 hari itu videonya sudah reach sampai hampir 400.000 tayangan dan sudah masuk ke trending videos ya, nomor 16. Jadi bisa kita bayangkan. Nah, kami juga kemarin membuat pernyataan sikap dan kami cek itu ya. Jadi ini wajah saya asli, ada 12 klaim sesat yang ada dalam video itu. Dan kami menganggapnya klaim-klaim itu klaim yang sangat berbahaya. Ya. Sehingga kami termasuk yang mendukung PBID untuk meminta kepada kepolisian mengusut ya, paling tidak mencari tahu apakah ada yang bisa diproses tidak secara undang-undang. Nah, jadi kami berkesimpulan bahwa hoax ini bahaya atau tidak ya. Kalau Dr. Evil mungkin dia bilang tidak bahaya, namanya juga Dr. Evil. Tapi kalau saya atau kami menganggapnya bahwa kejadian tadi itu adalah bahaya. Nah, contohnya adalah kami termasuk yang punya hipotesis bahwa hoax dan teori konspirasi yang banyak beredar di Indonesia ini itu berperan dalam membuat tingkat kepatuhan masyarakat turun.
Karena sebagian masyarakat kita sampai hari ini, ketika kita angka harian positif itu bisa sampai lebih dari 2.000, itu masih ada yang percaya bahwa bahwa COVID ini adalah hoax, bahwa COVID-19 ini sebenarnya adalah rekayasa. Ini kita tidak usah takut, kita tidak usah pakai masker. Bahkan ada yang bilang kalaupun ada vaksin, saya tidak mau divaksin. Nah, ini buat kami cukup mengerikan. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan dampaknya ada yang sampai mengambil paksa jenazah, intimidasi kepada tenaga medis gitu ya. Dan yang kita khawatirkan adalah terkait dengan isu-isu obat ataupun pencegahan. Ini juga angkanya cukup lumayan tinggi, lebih dari 20% hoax di Indonesia terkait COVID-19 itu isinya adalah pencegahan dan pengobatan. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya adalah dia bisa membuat rasa aman yang palsu. Dan kalau misalnya kita bicara penyakit degeneratif yang tidak menular ya, misalnya penyakit jantung, penyakit stroke misalnya. Ya, kalau misalnya dia percaya kepada hoax itu, mungkin yang bermasalah dia pribadi, yang celaka dia sendiri saja. Tapi ini kita bicara penyakit yang menular, penyakit yang sangat mudah sekali menular. Jadi kita ingin sampaikan bahwa yang termakan hoax ini, dia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tidak hanya membahayakan pribadinya, tetapi dia membahayakan banyak orang lain, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, termasuk terkait dengan masalah vaksin, kami juga termasuk yang punya pandangan bahwa saat ini sudah mulai banyak narasi-narasi yang mengarah kepada gerakan anti vaksin. Bahwa memang sudah ada orang-orang yang dari dulu memang dia sikapnya anti vaksin dengan berbagai macam alasan. Tetapi saat ini dengan berbagai misinformasi yang muncul di media sosial, itu sepertinya tumbuh. Ada yang kita sebut sebagai mualaf-mualaf anti vaksin. Orang-orang yang dulu sebenarnya dia tidak anti vaksin. Anak-anaknya dulu divaksin dengan BCG dan lain-lain. Tetapi sekarang itu dia sepertinya punya kecenderungan untuk menolak vaksin COVID-19 yang tahun depan harapannya bisa segera diproduksi di Indonesia. Nah, jadi kami berkesimpulan bahwa hoax COVID-19 ini memperburuk penanganan wabah. Dan saya ingin sedikit mengulas tentang apa akar masalahnya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ada dua penyebab. Yang pertama adalah umum. Umum itu artinya penyebab hoax di luar COVID pun dia sebenarnya juga ada. Dan ada juga penyebab yang lebih spesifik ketika dia adanya terkait dengan kasus COVID-19. Nah, secara umum kita memang masuk dalam suatu era yang disebut dengan era post-truth ya, yang diakselerasi dengan cepat dengan teknologi digital, teknologi media sosial, teknologi percakapan di WA, Telegram, dan lain-lain, di mana kita mudah menerima informasi yang sesuai dengan apa yang kita sukai, dan kita cenderung meremehkan informasi yang tidak kita sukai. Ya, sebagai contoh adalah gerakan yang mendukung masker dan juga anti masker. Orang-orang ini ketika dikasih argumen yang berbeda gitu, mereka akan susah sekali. Dan ini juga terjadi dalam banyak topik-topik yang lain. Jadi ada ratusan topik yang mereka akan berbeda pendapat, dikasih tahu faktanya pun juga belum tentu mau menerima. Dan ini kadang-kadang menjadi problem kita. Kemudian yang kedua adalah saya akan bicara agak jujur gitu ya, bahwa kadang-kadang di media sosial itu banyak orang yang belum tahu atau kasarnya adalah bodoh gitu ya, tetapi punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya, jadi kalau dalam psikologi itu ada penelitian yang dilakukan oleh namanya Dunning-Kruger. Jadi kemudian penelitian dia itu dipersepsikan, ada yang membuat grafik seperti ini. Jadi grafiknya adalah orang yang belum tahu banyak, baru tahu kulitnya, dia rasa percaya dirinya itu sangat-sangat tinggi. Dia baru kemudian akan mulai sadar setelah dia mulai belajar. Ya, setelah mulai belajar. Jadi setelah mulai belajar kemudian semakin tahu, dia akan kembali rasa percayanya tetapi dengan pengetahuan. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang ada di istilahnya di sini ya, orang nyebutnya adalah puncak dari gunung kebodohan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan fenomena baru ya, fenomena yang sangat-sangat lama. Jadi kalau saya kutip dari pendapat dari Imam Ghazali, itu beliau pernah menyampaikan bahwa salah satu sifat manusia itu adalah ada yang rojulun la yadri wala yadri anahu la yadri. Artinya adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya. Nah, sayangnya yang seperti ini punya kesempatan yang sama untuk berbicara di media sosial gitu. Nah, ini kadang-kadang menjadi problem kita. Nah, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh tadi, yaitu adalah matinya kepakaran.
Ya, mungkin saya tidak akan jelaskan lebih detail, tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa problem kita diantaranya adalah selain tadi disebut adalah literasi rendah, kita juga punya cara baca yang salah. Jadi kebanyakan dari kita membaca informasi di era digital itu masih seperti kita membaca buku. Padahal membaca buku, selama ini kan kita baca vertical reading. Baca dari atas ke bawah, buka ganti halaman. Itu adalah vertical reading. Baca koran, baca majalah, kita seperti itu. Nah, ketika kita membaca informasi di media digital dengan cara vertikal, itu kita akan kejelontrok atau akan kesasar kemana-mana. Karena itu memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau meneliti atau mau belajar, itu di Stanford University itu mereka punya kurikulum. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan pola baca kita itu menjadi pola baca lateral reading. Yaitu apa? Ketika membaca, itu kita tidak boleh kemudian langsung lanjut begitu saja. Kita harus ngecek klaim-klaim yang ada dalam tulisan itu, dan kita cek ke referensi-referensi yang ada di situ, kemudian baca secara paralel. Misalnya suatu informasi di media online, kita cek di Wikipedia ada nggak konten tentang ini, atau siapa yang bicara. Kemudian kita buka di situs-situs yang memiliki otoritas misalnya, atau situs-situs yang kita anggap punya kredibilitas. Karena bahkan bukan hanya postingan orang di media sosial ya, kawan-kawan dari media-media yang terverifikasi, media online, itu juga kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan yang kalau kita tidak hati-hati membacanya, kita juga bisa ikut tersesat. Nah, sepertinya waktu saya sudah habis ya. Saya sedikit saja bahwa secara khusus problem kita terkait dengan COVID-19 ini juga ditambah dengan di awal-awal waktu pandemi ini muncul, ini ada komunikasi publik dari otoritas, pemerintah yang kadang tidak konsisten. Halo, Pak Septiaji, masih bersama kami, Pak Septiaji? Pak Septiaji? Ya, saya kira tadi Zoom saya yang bermasalah ya, tapi ternyata Pak Septiaji, apakah masih bersama kami? Ya, tadi memang ada banyak beberapa hal yang bisa kita tangkap sebetulnya Bapak dan Ibu. Jadi di salah satu slide Pak Septiaji tadi ada satu cerita di mana relawan dipukul oleh keluarga jenazah gitu ya. Itu yang sebetulnya dialami oleh relawan kita di Muhammadiyah COVID Center. Jadi itu terjadi di Kalimantan kalau saya nggak salah ingat. Jadi sebetulnya hoax ini bukan saja menjadi hambatan atas kepatuhan masyarakat, tapi juga bagaimana teman-teman relawan di lapangan juga terhambat oleh hoax yang kemudian beredar selama ini. Nah, yang menarik adalah tadi soal masker dan lain sebagainya. Saya betul-betul berharap soal masker ini nggak sampai ke Indonesia juga, karena ternyata beberapa orang yang meyakini teori konspirasi masih suka pakai masker kayaknya ya di Indonesia. Jadi ya sudahlah gitu. Jadi Pak, sambil menunggu Pak Septiaji, kita langsung ke pembicara keempat, Bu Ida, yang sudah bersama-sama dengan kita. Barangkali nanti Pak Septiaji bisa melanjutkan di sesi selanjutnya karena beliau belum kembali bergabung bersama kita. Baik, kepada Bu Ida, waktu dan tempat kami persilakan sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, silakan Bu Ida. Bu Ida Riaini. Ya. Bu Ida Riaini apakah ya, silakan Bu Ida. Suaranya belum bisa kami dengar, Ibu. Ya, Bu Ida. Suaranya belum bisa kami dengar, Ibu. Ya, masih kecil, Ibu, suaranya. Ya. Belum bisa kami dengar sepertinya ya, Bu, ya. Sebentar. Ibu sudah kami jadikan co-host, jadi sudah bisa melakukan share screen. Ya.
Ya, saya akan sapa-sapa dulu teman-teman yang baru saja bergabung. Nanti kita akan punya sesi tanya-jawab, jadi silakan pertanyaannya nanti bisa disampaikan di kolom chat. Saya lihat ada beberapa peserta juga yang sudah membagikan link informasi bacaan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi setelah nanti Bu Dwi ya, setelah Bu Dwi selesai pemaparan, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Pertanyaannya boleh disiapkan dari sekarang. Bu Ida, apakah sudah bisa? Ya, silakan Bu Ida, masih di mute sepertinya Bu. Ya, silakan Bu Ida. Ya, Bu Ida, suaranya belum bisa terdengar sepertinya Bu. Bu Ida, apakah sudah bisa terdengar suaranya oleh kami, Bu? Iya, belum ada suaranya, Ibu. Oke. Iya, baik. Sambil menunggu Bu Ida, kita akan ke Bu Dwi saja dulu di Magelang. Bu Ida, silahkan mempersiapkan diri. Terima kasih banyak ya Bu Ida ya. Nanti kita akan bergabung setelah Bu Dwi. Baik, ke Bu Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Dede. Dipanggilnya Mbak aja sih kayaknya. Oh iya Mbak Dwi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dede atas kesempatannya dan juga tim MCCC. Kemarin saya dihubungi oleh Mas Zain untuk menjadi pembicara. Awalnya sempat tidak pede karena yang menghubungi adalah dosen saya sendiri. Dan ternyata setelah melihat pembicaranya, semakin rasanya tidak pede karena jujur ini saya tuh merasa seperti antara sedang kuliah lagi dan juga deg-degannya seperti mau sidang skripsi karena dulu saya diuji dengan Bu Firly. Jadi rasanya ini deg-degannya sama. Baik, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nama saya Dwi Susanti. Saat ini saya menjadi dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi kemarin dihubungin oleh tim MCCC untuk berbagi cerita terkait dengan COVID-19 ini, lebih spesifik tentang literasi media digital dan juga hoax yang menyebar begitu. Dan rasanya kalau misalnya saya berbicara tentang hoax, lagi-lagi mungkin sepak terjang saya belum setinggi ataupun seaktif Bapak Ibu semua yang ada di sini, maka saya hanya ingin memberikan sedikit perspektif terkait bagaimana sebetulnya tadi sudah disinggung juga oleh Bu Firly terkait bagaimana sosial media influencer itu sekarang menjadi produsen dari berita-berita yang terjadi. Sebentar saya akan coba buka PPT saya, tapi mungkin tidak selengkap teman-teman yang lain. Jadi bagaimana sebetulnya sosial media influencer itu harusnya mempunyai kredibilitas karena mereka sekarang menjadi orang-orang yang dipercayai oleh publik, oleh followers-nya. Para followers militan dari seorang sosial media influencer itu begitu tinggi kepercayaan mereka terhadap si selebgram ataupun seleb tweet ataupun YouTuber itu sangat tinggi. Terbukti dari berbagai macam kolaborasi yang diajak atau yang diadakan oleh para brand-brand besar, entah itu fashion, entah itu industri beauty industri dan lain sebagainya. Mereka sekarang sudah mulai membangun hubungan baik dengan para social media influencer ini karena mereka dianggap sekarang sudah mempunyai followers, mempunyai pengikut
yang bisa jutaan dan mereka loyal. Ketika seseorang ini mengatakan, aku menggunakan produk tertentu, maka ramai-ramai followers dari orang tersebut pasti akan mengcopy atau akan mengikuti. Sehingga ini yang harus disadari oleh para social media influencer itu. Kemarin lagi-lagi kita mengambil contoh yang sedang viral beberapa minggu belakangan ini. Jadi sebetulnya Anji ini kasusnya bukan yang pertama. Sebelumnya beliau juga pernah memposting di Instagram terkait foto pasien jenazah COVID yang difoto oleh seorang fotografer dan dia meragukan keabsahan foto tersebut. Sehingga memancing amarah bagi para fotografer profesional bahwa dianggap meremehkan profesi fotografer dan lain sebagainya. Selain itu, sebetulnya juga karena saya cukup aktif di beberapa sosial media seperti Twitter, di Instagram seperti itu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa kali trending topik berhari-hari, misalnya seorang Instagram influencer, beauty influencer lebih tepatnya, dia ketika itu kita sedang kekurangan masker, kekurangan hand sanitizer, kemudian dia membuat tutorial membuat hand sanitizer sendiri menggunakan cairan antiseptik yang diisi air kemudian bisa disemprotkan di tubuh. Itu kan sangat berbahaya. Itu membahayakan followers-nya bagi orang-orang yang merasa tidak tahu informasi itu, mengecek apakah informasi itu bisa betul atau tidak. Kemudian setelah ramai-ramai dihujat oleh orang-orang, baru videonya atau fotonya, postingannya di take down, kemudian dia minta maaf, klarifikasi, selesai. Setelah itu muncul lagi YouTuber yang seolah-olah mempromosikan bahwa nggak usah kemana-mana, nggak usah pakai masker kesehatan. Malah dia dengan bangga mengaku kalau masker kecantikan dia pakai setiap hari, tapi kalau masker kesehatan nggak pernah pakai. Kemudian dia pergi kemana-mana nggak pernah pakai hand sanitizer, nggak pernah cuci tangan, tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Setelah ramai dihujat, kemudian dimarahi oleh netizen, baru kemudian men-take down videonya, klarifikasi, minta maaf, selesai. Sekarang muncul lagi seperti itu. Pola betul seperti yang disampaikan Bu Firly tadi bahwa YouTube ini sekarang sudah menjadi toksik bahkan karena polanya terus-menerus berulang seperti itu. Orang yang melakukan kesalahan seperti dengan mudah bisa minta maaf, klarifikasi. Padahal mereka tidak memikirkan bahwa efek yang sudah ada, yang sudah terjadi itu di masyarakat sudah besar. Mereka perlu men-take down videonya 2-3 hari, sementara followers mereka di Instagram, di YouTube sekian juta. Itu sudah berulang kali ditonton dan sekian ribu, sekian juta orang yang sudah menonton video itu dalam 3 hari mereka baru men-take down, minta maaf. Itu yang harus disadari betul oleh para influencer bahwa mereka ketika mereka sudah mempresentasikan diri mereka sebagai social media influencer, entah itu dalam bidang kesehatan, dalam bidang fashion, dalam bidang beauty, dalam bidang apapun, mereka akan mempunyai followers dengan engagement yang tinggi. Karena sekarang masyarakat kita ini sudah mulai berubah juga. Saya pikir bagaimana mereka melihat spokesperson di antara para follower, di antara para influencer ini sangat tinggi. Kepercayaan kepada mereka itu sangat tinggi. Apalagi ditambah lagi dengan jumlah followers yang jutaan dan badge verification centang biru itu yang rame-rame dicari. Sekarang orang rame-rame pengen punya centang biru karena dengan verifikasi tersebut dianggap sudah sebagai selebriti, sudah menjadi selebgram, sudah menjadi seleb tweet, sudah menjadi YouTuber. Padahal yang terjadi setelah ketiga itu adalah responsibility atau tanggung jawab yang besar. Menjadi berbahaya ketika yang dibutuhkan atau yang dicari hanya AdSense, hanya fame, hanya ketenaran, hanya uang, hanya monetizing. Mereka tidak
mereka hanya itu saja yang dicari, itu menjadi berbahaya. Karena sekali lagi mereka sangat perlu menyadari bahwa impact yang mereka hasilkan itu bisa jauh lebih positif, bisa jauh lebih besar. Mungkin ada beberapa sosial media influencer, selebgram yang memanfaatkan platform mereka untuk digital campaign. Mereka ramai-ramai meminta kepada followersnya untuk stay at home, untuk produktif, bahkan beberapa mengajak, oke sama-sama kita membuat apa yuk dari rumah, gitu. Ajakan-ajakan itu sebetulnya sudah cukup bagus, tapi kemudian menjadi rusak karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan AdSense, yang hanya mementingkan popularitas, yang hanya mengedepankan keuntungan. Sebab kalau mereka bisa memanfaatkan platform tersebut dengan bijak, maka saya pikir kita bisa sama-sama bergerak bersama untuk meliterasi masyarakat. Oh, mana yang hoax, mana informasi yang betul, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk melihat perspektif dari saya dulu juga waktu kuliah pernah memproduksi sesuatu gitu, memproduksi film dan lain sebagainya. Tidak semudah itu ketika kita membuat sebuah konten. Kita perlu melakukan riset melalui sumber-sumber yang kredibel dan juga sahih untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan kita produksi, apa yang akan kita tampilkan melalui sosial media kita, melalui layar kita. Kemudian mereka itu memang tidak bisa bekerja sendiri. Sosial media influencer perlu membangun tim yang solid dengan manajemen tim yang baik. Mereka yang akan mencari fakta dan informasi di lapangan yang kemudian nanti akan diproduksi, kemudian dengan si selebgram ini dia akan mempublish di kanal YouTube-nya, di Instagram-nya, dan setelah itu yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Sejauh mana si konten yang dia produce, yang dia publish itu bisa memberikan efek di masyarakat. Apakah efeknya positif ataukah negatif? Ketika kontennya positif, respon positif, maka dia diharapkan akan terus-menerus memproduksi konten tersebut. Tapi jika yang muncul adalah hujatan, kemudian cacian makian dari netizen, berarti memang ada yang salah dari konten yang dia produksi begitu. Cuman lagi-lagi yang terjadi kan tidak semudah itu seorang influencer kemudian ketika berbuat salah men-take down videonya meminta maaf, karena efek yang sudah beredar di masyarakat tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Septiaji bahwa sangat mengganggu atau bahkan bisa sampai mengganggu sekali dari tim penanganan COVID. Ada yang sampai menolak untuk jenazahnya dimakamkan dengan protokol COVID karena mereka percaya bahwa oh ini adalah hanya teori konspirasi dan lain sebagainya. Itu kan sudah berbahaya sekali begitu. Mungkin cukup singkat sedikit saja pemaparan dari saya. Mbak Dede bisa nanti bisa berdiskusi dengan para narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tiaji sepertinya sudah bergabung dengan kami, Bapak. Terima kasih. Tadi katanya jaringan internet sempat terputus. Kita akan kembali ke Bu Ida. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami, Bu Ida? Ya, Mbak Dwi tadi menyampaikan bahwa ya, memang agak blunder ya, Mbak ya. Banyak sekali influencer yang hari ini selesai dengan permohonan maaf, tapi kemudian videonya sudah terlanjur menyebar gitu ya. Itu adalah mungkin dampak dari salah satu tadi soal monetize-nya YouTube gitu ya. Jadi ini soal uang gitu. Kalau kita di sini adalah orang-orang yang pengen banyak sekali masyarakat menyerap informasi yang benar, tapi mungkin ada orang-orang yang berangkat dari keuntungan pribadi itu.
meskipun sudah jadi bulan-bulanan netizen gitu ya di Twitter, di Instagram, tapi kayaknya itu belum cukup. Saya juga ingat beberapa orang menganggap bahwa ini anjinya udah selesai, tapi media masih saja membahas ini ya Pak Hadi misalkan dan lain sebagainya. Jadi agak blunder memang persoalan influencer ini. Bu Ida, apakah? Ya, Mbak Dede, Assalamualaikum. Iya, baik. Bu Ida, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Dede. Mbak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin barangkali bisa membesarkan volume karena suara volume Bu Ida masih sangat terbatas kami dengarkan. Halo, Assalamualaikum. Mbak Dede. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pak Henry. Selamat siang. Shirley dan juga Pak Setiaji dan juga Mbak Dede dan rekan-rekan semua yang hadir di Coffee Talk hari ini. Mohon maaf jika dari tadi banyak ini ya, saya tidak senang ada gangguan suara. Mungkin saya hanya melengkapi diskusi yang teman-teman sudah berikan karena sudah sangat lengkap sekali. Saya coba memberikan info tentang bagaimana data yang ada di Kominfo, salah satunya rekap data. Ini seperti ini, dari awal adanya isu virus corona atau COVID-19 ini, sekitar mungkin 4-5 bulan sampai akhir Juni, mungkin kita tahu sangat banyak sekali isu hoax yang beredar, melebihi mungkin banyaknya bagaimana upaya pemerintah dalam menangani isu COVID sendiri gitu, karena pemerintah punya sebuah narasi yang sudah mengumumkan gitu ya, seperti misalnya coba cuci tangan, jaga jarak, kemudian social distancing, dan juga stay-at-home dan lain sebagainya di awal-awal itu. Tapi ternyata banyak juga produksi informasi yang lebih masif terkait coronavirus yang justru lebih bisa memanipulasi informasi di masyarakat. Jadi, sampai bulan Juni ada tercatat 870 isu hoax katanya. Kemudian juga ada kalau kita bicara tentang persebaran isu hoax yang terkait coronavirus, itu yang menyebar lewat digital atau media digital, salah satunya Facebook, ini di sosial media gitu ya, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Memang paling banyak itu di Facebook, karena mungkin kalau kita bicara masyarakat Indonesia, paling banyak mengakses Facebook seperti itu. Jadi ada sekitar dari sekitar 6 bulan di tahun pertama itu ada 1.200 lebih isu hoax gitu ya. Kemudian di Instagram lebih sedikit, mungkin yang terdaftar isu hoax karena mungkin lebih dari juga Twitter dan juga YouTube. Belakangan ini mungkin kalau kita bicara yang viral tadi ya, beberapa hari yang lalu terkait influencer dan lain sebagainya gitu, memang mereka banyak berbicara tentang COVID gitu ya, ataupun isu-isu tentang ini di media-media yang mungkin aksesnya lebih mudah menyebar seperti YouTube itu tadi. Saya coba dengan beberapa kota yang tidak begitu besar juga, kota yang masih berkembang gitu, kami dapati bahwa sesungguhnya hoax ini lebih lebih banyak menyebar tidak hanya di hal-hal yang sifatnya digital. Artinya gini, banyak sekali masyarakat mendapatkan informasi secara digital, nanti mereka akan sebarkan secara masif gitu ya. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa yang kami temui itu, mereka akan jadi pergaulan warung kopi di kampung-kampung gitu. Sebenarnya isu-isu tentang tadi ya, kayak misalnya bagaimana ada penolakan jenazah, dan kemudian juga
konspirasi tentang COVID itu sendiri gitu ya. Bahkan juga banyak yang kalau kami kebetulan di bulan-bulan ini kami mulai menjalankan KKM dengan mahasiswa gitu. Jadi memang banyak mahasiswa yang disebar di Cirebon dan sekitarnya, dan tema ini juga tentang KKM COVID-19. Jadi fokus kami berusaha untuk mendampingi gitu ya, pemerintah dan juga berbagai elemen, dan juga salah satunya apa namanya tadi disebutkan Mbak Firly ada Jakudi gitu. Kami juga meng-share beberapa konten-konten yang memang diinfokan oleh Jakudi, itu kan saya mengikuti juga tuh Instagramnya Mbak Firly. Kemudian juga artinya di KKM tersebut kami dapat survei masyarakat desa bahwa masyarakat itu banyak yang pertama mungkin yang desanya tidak terpapar oleh COVID. Mereka menganggap bahwa COVID itu adalah sesuatu hal yang sifatnya tidak terjadi pada kami, itu hanya jadi pada lingkungan di luar kami. Dan kemudian berusaha untuk kami atau tim kami gitu, maupun berusaha untuk sosialisasikan. Mereka pun akhirnya kebiasaan untuk tadi ya melakukan standar kebersihan yang lebih, memakai masker dan lain sebagainya, itu masih sangat jarang dilakukan. Tadi informasi yang awalnya baik itu hoax atau apapun yang banyak menyebar lewat media digital, ternyata di media yang non digital sekalipun atau yang offline-nya itu justru lebih beragam lagi gitu, dari satu sumber yang sifatnya tadi ya digital tadi, mereka nonton lewat video kemudian disebarkan pada orang yang nggak menontonnya gitu, tapi orang-orang di sekitar itu percaya mungkin karena tadi gitu, seringkali kalau di elemen literasi digital itu ada bagaimana daya kita gitu ya, reaksi kita yang percaya gitu. Kadang penyebar tadi mungkin atau bahasanya Pak Jufriyantri itu tadi kurir hoax yang kadang tidak sadar bahwa mereka adalah pembawa info hoax itu tadi gitu ya. Mereka justru lebih percaya diri untuk menginformasikan apa-apa yang sebenarnya informasinya itu hoax. Jadi artinya kita begitu berusaha sekali gitu ya. Kemudian juga terkait dengan penanganan COVID-19 di masyarakat yang memang mudah sekali dipengaruhi oleh info hoax baik dalam hal digital maupun non digital gitu. Kami sering sekali menemukan bahwa apa-apa yang mereka sering kali kesulitan untuk mencari tahu siapa yang dipercayai gitu. Karena di tingkat pemerintahan, salah satunya hasil survei kami misalnya di pemerintahan desa ataupun di desa itu ada satgas COVID ya, ada mulai dari kabupaten bahkan sampai di tingkat desa. Nah, yang kami dapati di banyak desa yang kami lakukan survei, satgas COVID ini hanya melakukan sesuatu yang sifatnya hanya pendataan masyarakat keluar masuk seperti itu, kemudian juga misalnya data berapa orang yang pergi dari kampung mereka ke luar kota, kemudian berapa orang juga yang dari luar ke tempat mereka setiap kali ada suatu misalnya kemarin hari raya gitu ya, hanya seputar itu saja. Tapi bagaimana sosialisasi terhadap penanganan COVID, pencegahan COVID itu jadi hampir tidak ada program yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun satuan tugas dari COVID-19 sendiri. Itu yang menjadi PR bagi kita semua. Karena ternyata obrolan yang tadi ya, yang sifatnya informal, yang berasal dari apa yang mereka tonton dari sosial media, apa yang mereka tonton lewat informasi-informasi digital, bahkan lagi lewat digital, itu yang kadang lebih mereka percaya. Sedangkan penanganan yang lebih masih dari program-program yang jelas, baik dari pemerintah atau kadang tidak sampai ke desa. Tapi kalau tadi bicara tentang bagaimana hoax dan lain sebagainya menyebar, dan banyak diinformasikan oleh teman-teman,
dan saya mendapati itu tadi gitu, kalau di masyarakat yang di tingkat grassroots gitu ya, ini jadi PR bersama juga gitu. Kami berusaha mencari, mungkin bisa jadi diskusi juga bagaimana cara untuk mendeliver informasi agar masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang terpercaya dan juga bisa benar-benar tidak lagi dan apa yang melakukan upaya pencegahan. Karena kalau kita bicara mulai dari masa new normal yang AKB itu Jawa Barat kasusnya secara umum meningkat gitu, tapi kita tidak tahu juga setelah meningkat ini apakah ada cara lain untuk bisa meminimalisir atau memendung. Artinya PR kita bersama untuk bisa mencari bagaimana penanganan atau pencegahan COVID itu sendiri, dan juga membuat masyarakat tidak mudah percaya oleh obrolan-obrolan yang sifatnya tadi ya, yang hanya rumor dari nonton ini, saya baca di sini, ini bahwa tadi ya konspirasi kemudian dan lain sebagainya, itu justru lebih masyarakat percayai gitu daripada informasi-informasi yang memang lebih jelas dan pasti. Artinya harus ada sumber rujukan yang mereka ikuti, yang mereka jadikan rujukan seperti itu. Itu jadi PR kita bersama. Itu saja mungkin secara umum Mbak Dede. Ya. Suara saya di sini agak susah juga. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Ida. Memang masyarakat kita agak bingung gitu ya memfilter informasi. Jadi ada informasi yang didapat secara digital, kemudian itu mungkin sudah di take down tapi sudah terlanjur jadi obrolan-obrolan di warung kopi. Tapi bagaimana kemudian harus informasi yang benar juga agak susah diserap oleh Satgas COVID yang ada di desa misalkan. Jadi Satgas ini ternyata tidak semuanya melakukan edukasi atau melakukan sosialisasi, tapi lebih kepada pendataan, karena kita tahu kita semua dulu sangat ketat melakukan perpindahan gitu ya, harapannya tidak ada perpindahan antar daerah, tapi ternyata itu juga sangat susah untuk dicegah. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena kita sudah punya 2 pertanyaan di kolom chat kita. Dari Bapak Farid Budi Prabowo. Kami mohon maaf sekali Bapak karena keterbatasan waktu, kami memang tidak membuka pertanyaan secara lisan, tapi terima kasih Bapak sudah berkenan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat. Pertama, bagaimana kita mendorong literasi digital untuk masyarakat kategori digital migran, karena mereka rentan terpapar hoax namun juga mostly malas membaca karena faktor usia, serta kurang familiar dengan teks-teks digital dan elektronik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kita melawan hoax atau disinformasi yang menggunakan hypno language? Yang saya pelajari, metode tersebut memicu pembacanya secara psikologis, mengaktifkan crowd brain, sehingga sisi otak berupa neokorteks kurang berfungsi. Sepemahaman saya, orang dengan kondisi tersebut tidak akan mempan dengan literasi digital karena post-truth yang menjadi keyakinan mereka. Terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih kembali Pak Farid Budi dan mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan secara lisan. Baik kepada Pak Jupendri, Bu Ida, Bu Firly, dan juga Pak Septiaji dan Mbak Dwi. Boleh Pak Jupendri dulu barangkali menyampaikan feedback atas 2 pertanyaan ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Saya coba secara umum saja dulu ya. Pertama, dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu bukan satu-satunya solusi untuk menghadapi hoax. Artinya satu di antara yang lain menjadi solusi ya. Mengapa demikian? Karena pertama, ragamnya tingkat pendidikan kita dan tingkat kultur kita yang menyebabkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi itu tidak semuanya. Apalagi terkait dengan informasi-informasi yang panjang, tetapi mereka hanya tertarik dengan judul di atasnya berasal dari tokoh-tokoh tertentu misalnya. Nah, karena itu saya lebih ingin menawarkan solusinya itu adalah kita harus melakukan
pendekatan itu adalah pendekatan secara agama dan pendekatan secara kultur. Karena memang secara kultur kita memiliki itu. Karena itu mulai perlahan-lahan, mulai dari WA dan segala macam itu menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kultur kita, santun, kemudian menginformasikan sesuatu yang sudah terang kebenarannya, bukan masih ambigu, sehingga dengan demikian orang pun membacanya percaya dari mana sumbernya. Nah, saya kira itu dari kami untuk pengantar penutup kata penutup ini. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Pak Jupendri. Barangkali pendekatan dengan agama dan kultur ini masuk ke hypnolanguage juga ya Pak ya, bagian dari pendekatan tersebut. Baik, selanjutnya ke Bu Firly. Silahkan Bu Firly feedback atas pertanyaan dari Pak Farid Budi Santoso. Ya, yang perlu digarisbawahi kan sebenarnya dalam konteks di Indonesia, kita itu kan mengalami lompatan bermedia yang sangat dahsyat gitu ya. Kalau dulu kan negara-negara barat misalkan kan lompatannya tuh dari dikit-dikit gitu, timik-timik gitu ya. Dari cara menggambar dulu misalkan, terus kemudian menulis ya orang suruh baca gitu ya, baca baru ada TV gitu kan. Mendengarkan dulu misalkan ada radio, ada musik gitu. Kemudian barulah ada TV gitu, ada film gitu ya. Kemudian baru ke digital gitu. Kalau Indonesia itu kan melompat gitu ya. Seperti ya kalau dalam konteks refleksi bapak saya, keluarga saya gitu, orang tua gitu, mereka juga mengalami lompatan yang kaget gitu ya. Tiba-tiba bisa pegang WA gitu. Biasanya enggak cuman baca aja gitu. Mereka baca Kompas, baca Tempo gitu waktu saya kecil gitu. Ngasih saya Bubu, ngasih saya Putra Harapan gitu saya baca. Tapi kemudian mereka bisa memproduksi teks yaitu WhatsApp misalkan, dan gampang banget ya teks WhatsApp itu kan media yang sangat portable gitu, bisa kemana-mana sambil tiduran gitu ya. Kita bisa sharing dan dia sinkronus sekali gitu ya. Kalau dalam konteks komunikasi itu langsung bisa dijawab gitu ya. Beda dengan email misalkan. Kalau dalam tradisi barat misalkan orang tuh biasa ngirim email gitu. Bahkan dalam komunikasi konteks kuliah aja, misalnya saya kuliah gitu, di sini semuanya pakai email gitu, nggak ada saya pakai bimbingan gitu sama WA sama supervisor saya tuh nggak ada gitu. Jadi asinkronus artinya ada delay gitu dalam berkomunikasi. Saya harus mikir dulu dan saya harus mengakses laptop gitu. Nggak cukup cuman pakai handphone kan gitu kan. Kalau handphone itu kan, kalau WhatsApp itu kita bisa tiduran, bisa sambil di warung gitu kan. Sangat reaksinya cepat sekali gitu, share, copy paste gitu. Tapi kalau email kan kita perlu waktu gitu. Saya perlu duduk, ini bales, belum lagi pakai bahasa Inggris misalnya gitu ya, ini balesnya apa misalnya gitu ya. Kemudian saya attachment juga pakai ini kerjaan saya, chapter saya seperti ini. Jadi dan sebelum ke WhatsApp kan ada email dulu. Coba dalam konteks Indonesia, berapa orang sih yang pakai email gitu? Paling emailnya tuh hanya untuk domain, untuk address Facebook mereka gitu kan, address Instagram mereka. Tapi betulkah mereka menggunakan email misalkan gitu. Jadi lompatan berkomunikasi itu menjadi juga sangat signifikan dalam perubahan cara berkomunikasi gitu. Nggak usah berkomunikasi literate aja enggak gitu ya. Ngerti asinkronus, sinkronus, cara berkomunikasi gimana gitu, cara beradaptasi dan menanggapi sebuah peristiwa gitu. Dan makanya tuh saya suka gemes gitu kalau mahasiswa saya dulu gitu sebelum saya kuliah ngirimnya tuh lewat WA gitu. Misalnya chat, dia nulis skripsi juga ngirimnya WA. Kamu tahu nggak, WA itu informal media gitu, dan itu bukan proper place untuk orang berkomunikasi kalau kita bicara formal. Mereka aja nggak ngerti gitu loh. Nah, itu aja yang menurut saya perlu diluruskan gitu loh dalam konteks bermedia kita. Dan kemudian yang juga penting bahwa literasi media, dan yang paling penting adalah literasi itu bukan yang bisa kita dapatkan dalam satu malam. Bagaimana teman-teman di Mavindo berjibaku luar biasa gitu. Jadi kan apinya itu udah disiram lagi, api lagi, kan capek gitu ya. Tapi dari dulu ke hilir, guru-guru anak dari kecil gitu. Orang itu anak-anak misalkan diajarin baca cerita Maling Kundang aja gitu. Nggak hanya suruh baca gitu, tapi bisa nggak dia deep reflection gitu.
deep read gitu. Jadi membaca tapi dalam. Hikmahnya apa ya, anak-anak? Maknanya apa gitu. Atau tokoh-tokoh siapa saja sih yang muncul di situ? Mengapa mereka dimunculkan? Misalnya gitu. Jadi literasi itu bukan sesuatu yang kadang kita hanya mendengar, hanya membaca gitu, terus mau ngomong gitu, ngomong ya, kayak dunia ilmu komunikasi itu sering salah pakai. Alah, ilmu komunikasi itu kan hanya bicara-bicara, begitu ya Bapak Ibu ya. Sering nggak sih mendengar kayak gitu, suka gemes gitu kan? Ilmu komunikasi kan hanya ilmu bicara-bicara gitu. Kan nggak gitu sebenarnya. Ilmu komunikasi itu ilmu mendengar, ilmu membaca, dan refleksi gitu. Dan itu memang tidak bisa dikerjakan dalam satu malam, nggak bisa hanya dikerjakan oleh Mavindo, nggak hanya bisa dikerjakan oleh Japelidi, oleh teman-teman yang ada di sini gitu. Tapi itu adalah proses, makanya perlu waktu untuk baca, perlu waktu untuk mendengarkan, perlu waktu untuk reflektif gitu. Dan lagi-lagi karena saya punya pengalaman gitu studi di sini, misalkan keponakan saya itu baru kelas 6 SD. Gurunya itu mengajarinya dari awal itu adalah selain kamu baca, kamu menceritakan kembali apa yang kamu baca. Jadi itu menurut saya yang lag dari proses literasi kita gitu, dan itu menjadi PR yang sangat besar gitu. Jadi jangan hanya melihat pada hari ini aja, tapi flashback kita tuh seperti apa dari yang kemarin gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang ada proses internalisasi gitu ya, Bu ya, di setiap kita melakukan literasi gitu. Kalau zaman dulu kita baca dongeng, terus kemudian merefleksikan di kehidupan sehari-hari, sehingga nilainya terinternalisasi. Nah, kurang lebih itu Pak Farid. Jadi memang apapun kelompoknya, baik itu urban, itu semua adalah kerja-kerja bareng kita gitu ya, tidak hanya Mavindo, tidak hanya Japelidi, tidak hanya dosen-dosen di komunikasi beserta mahasiswanya barangkali, tapi ini kerja keroyokan sepertinya karena yang terdampak juga masyarakat banyak. Sebelum kita Pak Setiaji dan juga Bu Dwi, barangkali Bu Ida ya ini ada feedback terhadap pertanyaan tadi. Silakan Ibu. Mbak Dede, coba. Ya. Kalau kita bicara soal informasi kan kita bicara kapan juga ya, makanya apa itu viral dan lain sebagainya. Kita lihat ada semacam kebanggaan dari orang ketika mendapatkan informasi. Literasi itu adalah literasi yang sifatnya saling mendukung, artinya yang digital dan digital itu tadi terus selalu melengkapi. Kita tidak bisa hanya menggantungkan pada informasi kelebihan tadi maksudnya seperti apa gitu, tapi diterima dengan cara yang lain. Dan juga itu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan konten atau mereka yang menjadikan kreator konten yang seringkali ngeles gitu dengan berbagai macam informasi yang awalnya memang berusaha untuk tadi ya menimbulkan sensasi. Ketika misalnya informasi itu dianggap salah, dikritik, kemudian diminta untuk diperbaiki, mereka seringkali ngeles karena enggak kok, kita maksudnya enggak seperti itu gitu ya. Dan dengan cara-cara yang lain karena memang informasi tadi apapun yang kita lakukan tadi ya mendorong digital pada masyarakat, memang harus saling mendukung, baik yang kita kemudian selain saja untuk penggunaan terhadap informasi Ya, baik. Terima kasih Bu Ida Aini. Jadi memang kadang
sesuatu yang kita sampaikan benar tapi ditangkapnya juga bisa salah gitu ya Bu ya, apalagi informasi yang sudah jelas-jelas barangkali sudah tidak tepat kemudian itu terlanjur menyebar, sehingga balik lagi literasi digital ini juga harus kita selalu dorong kepada masyarakat terus-terusan, dan tadi seperti Bu Firly bilang ini bukan kerja instan gitu, tapi kerja yang harus terus-menerus dilakukan. Baik, kita akan ke Mbak Dwi, silahkan Mbak Dwi, apakah ada feedback dari pertanyaan di kolom chat tadi, silahkan. Mungkin saya sedikit saja karena pasti sudah terjawab oleh Bapak Ibu pembicara yang lain. Yang pasti memang betul sekali program literasi ini tidak bisa dilakukan sendirian dan juga tidak bisa hanya dilakukan dalam sehari dua hari. Namun prosesnya panjang, melibatkan berbagai macam pihak dan lain sebagainya. Seperti kami di Prodi Ilmu Komunikasi sendiri, kita selalu berusaha untuk misalnya ada tawaran-tawaran seperti dari Google Initiative dan juga AJI waktu itu mengadakan workshop untuk hoax busting. Kami mendaftar karena kami merasa juga bahwa ini PR bagi kami di prodi, kemudian untuk mengajar, kami belajar, kemudian sama-sama bersama mahasiswa, nanti mahasiswa akan mengajarkan kepada teman-temannya, kepada orang tuanya dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi kegiatan berkelanjutan yang terus-menerus akan kita galakan, akan kita dorong bersama. Mungkin nanti tadi ada tawaran dari Mas Saptiaji terkait relawan Mavindo, tadi ada juga di Magelang, mungkin nanti saya dan teman-teman mahasiswa begitu ingin bergabung dan juga nanti dengan Mbak Firly kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kadang puasa sosial media, puasa itu kadang juga diperlukan hiatus beberapa saat untuk benar-benar kembali, oke, kita akan meng-clearkan pikiran kita, karena kadang tidak sadar juga seperti yang Mbak Dede bilang tadi, jangan-jangan saya menjadi kurir dalam distribusi hoax ini. Kita bukan produsen, kita bukan konsumen, tapi justru secara tidak langsung mungkin kita menjadi kurir. Jadi mungkin ini adalah hal-hal yang perlu kita sikapi dan kita respon bersama. Seperti itu, Mbak Dede. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Terakhir Pak Septiaji, mohon mohon maaf Pak, tadi kami berpindah ke pemaparan yang selanjutnya, tapi semoga bisa kesempatan ini barangkali ada yang mau ditambah di tadi dan juga feedback dari pertanyaan di kolom chat. Silakan Pak Septiaji. Ya, terima kasih. Saya rasa mungkin saya akan respon ya. Salah satu pertanyaan yang sangat baik sekali ya dari Pak Farid, dan memang ini menjadi concern kita yang cukup perlu untuk diseriusi gitu ya. Jadi ketika salah satu tantangan kita adalah bagaimana kita menghadapi generasi digital imigran yang bisa jadi memang dulu terbiasa dengan pola informasi yang dibuat di media massa tradisional, sekarang mereka mungkin banyak yang gelagapan ya dengan media sosial ataupun juga aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Nah, saya sebenarnya ingin menambahkan atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Jubendri, dan saya sangat sepakat sekali bahwa pendekatan literasi digital di Indonesia ini memang tidak bisa hanya satu arah, tidak hanya dengan katakanlah edukasi. Edukasi itu penting sekali, tetapi memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kami, kalau di Mavindo itu kami punya semboyan namanya PGG, yaitu pertama pinter, nah P-nya itu pinter, nah pinter ini adalah tentu pinter dalam konteks literasi. Nah, yang kedua G-nya itu adalah, jadi dengan sikap kita guyup ya, itu juga mohon bisa. Maaf Bapak, tadi sempat termute, boleh diulangi PGG-nya? Oh, soalnya ya, kayaknya penting. Jadi. Ya, PGG-nya ini adalah pertama adalah P pinter, yang kedua adalah G guyup, ya, guyup itu rukun, yang ketiga G-nya itu adalah guyon, ya. Nah, kami terinspirasi oleh salah satu relawan kami, ada kelompok relawan kami ada di Ambon. Jadi mereka ini kan, masyarakat Ambon ini punya tradisi pela gandong namanya. Tetapi tahun 99 sampai tahun 2005, sempat ada konflik ya, di antara masyarakat di sana. Khususnya masyarakat Islam dan Kristen waktu itu. Nah, ada banyak provokasi gitu ya, yang muncul padahal waktu itu media sosial belum ada. Nah,
kalau kita lihat sekarang di masyarakat Ambon, itu relatif hoax nggak akan bisa jalan di sana. Kenapa demikian? Karena para tokoh masyarakatnya ikut andil dalam meredam situasi yang ada di sana. Sebagai contoh misalnya, ada isu provokasi ataupun hoax yang dikeluarkan oleh seorang pemuda Kristen di sana. Yang terjadi adalah masyarakat Muslim di sana itu tidak langsung menggeruduk si pemuda ini, tetapi karena sudah ada kolaborasi, pola-pola komunikasi, silaturahmi di antara para tokoh-tokoh, maka mereka kontak kepada tokoh Kristen yang ada di sana. Tolong deh, ini pemudanya dikondisikan. Demikian juga sebaliknya, ada pemuda Muslim yang katakanlah membuat onar gitu ya di media sosial, ada solusi-solusi yang bisa dilakukan tanpa harus kemudian mengarah kepada konflik sosial. Dan silaturahmi ini saya rasa adalah suatu value yang mungkin tidak semua negara punya. Jadi kita harus syukuri betul bahwa gerakan berbasis ketokohan itu bisa menjadi salah satu penopang upaya literasi digital di Indonesia. Apalagi kita di Indonesia, masyarakatnya kan hierarkis. Masyarakat kita ini berbasis ketokohan. Beda dampaknya antara orang mungkin seperti saya bicara atau dengan tokoh yang bicara, itu dampaknya kan jauh berbeda. Nah, kita perlu merangkul para tokoh-tokoh itu. Jadi kami dalam berbagai kesempatan itu juga melakukan edukasi literasi juga dengan mengajak para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Apalagi di kita, itu untuk literasi digital itu sudah cukup banyak sumber-sumber dari berbagai value, kultur, ataupun agama. Kami waktu itu juga ikut hadir ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa khusus pedoman bermuamalah di media sosial. Itu cukup panjang ya, tetapi value-nya itu sangat relevan sekali. Nah, mungkin problemnya adalah kita tidak bisa meminta MUI untuk menyampaikan itu semua gitu. MUI butuh dibantu. Siapa yang bisa bantu? Ya kita. Kita juga harus menjadi agen-agen untuk bisa mencerahkan. Kalau kita punya kesempatan untuk bicara di forum RT misalnya, di forum RW misalnya, nah kita sambil bawakan gitu ya materi-materi itu. Dengan singkat 5 menit saya rasa bisa kita gunakan untuk mengulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, benar memang kita untuk mengajak meningkatkan kualitas literasi digital di masyarakat cukup menantang, apalagi di kalangan yang katakanlah sudah relatif agak malas untuk membaca gitu. Nah, untuk itu kita perlu membuat formulasi edukasi yang menyenangkan. Nah, saya akan tunjukin sedikit saja. Jadi saya akan, saya bisa share screen, Mbak Dede. Iya, mohon kepada tim PSDM. Sebentar, Bapak, pasti akan, ya. Siap. Kepada tim PSDM dari operator mohon dibantu Pak Septiaji. Sudah. Silakan Bapak. Siap. Ya, sudah. Ya, kebetulan kami kalau di YouTube itu kami produksi ada video edukasi sehingga untuk belajar literasi digital itu lebih menyenangkan. Jadi ini ada satu set video web series drama action, itu adalah setting keluarga, ada bapak, ada ibu, ada 2 anak yang konteksnya adalah di dunia sehari-hari sekarang ini menghadapi ada informasi yang perlu kita verifikasi. Nah, saya akan setelkan, minta izin 1 menit ya untuk menyetelkan. Ya, silakan. Saya akan share lagi dengan ini. Ya. Tidak hanya dunia digital, dunia nyata juga ikut. Demo di pabrik makanan kalian Mapati kemarin, Papa kira udah selesai. Ini pasti ulah si hoax itu, mah. Selama mereka masih butuh uang, disuruh ngapain aja juga pasti mau. Doni, Vina, coba dikalian lihat nih. Masa Dr. Broto dituduh menyuntikkan vaksin yang bisa menyebabkan menopause dini pada anak-anak SD? Jadi ngerasa ada yang aneh deh. Kenapa cuma Dr. Broto terus yang ditonjolkan? Iya, aneh. Padahal juga baru aja kemarin videonya Mama sama Dr. Broto viral. Kalau gitu, gimana kalau kita bantu cari kebenarannya? Ya, ini adalah video yang kami produksi berkolaborasi dengan Google tahun lalu dan bisa juga selain di YouTube bisa ditonton melalui jaringan Vision Plus atau jaringan MNC ya. Kalau punya aplikasi Vision Plus juga ada kategori original series namanya Keluarga Anti Hoax. Jadi itu bisa dipakai. Jadi istilahnya belajar literasi digital dengan cara yang asik dengan nonton film bersama. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari Pak Septiaji tadi menutup pertemuan kita hari ini. Sangat menarik sekali. Jadi pada siang hari ini saya juga banyak sekali dapat ilmu baru, termasuk kayaknya pengen daftar juga ya sama
Sukses Bu Firly dengan Japelidinya, Pak Jupenli dengan teman-teman di Riau, Bu Ida di Cirebon, Pak Septiaji, nanti kita akan saling mendukung untuk melawan hoax, dan juga Mbak Dwi Susanti dengan teman-teman di Magelang. Baik, juga kepada seluruh peserta saya juga memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi, dan juga terima kasih kepada seluruh panelis yang sudah bersedia membagikan waktunya. Meskipun ini kita molor beberapa puluh menit, saya kira juga tidak ada yang keberatan karena semua ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Dan juga tadi yang sudah bertanya, terima kasih karena pertanyaannya sangat berbobot dan membuka cakrawala baru baik bagi panelis saya kira dan juga bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman di Facebook yang sudah menyaksikan di platform lain, dan juga kepada teman-teman YouTube. Sayang sekali nggak bisa menonton langsung, jadi nggak bisa memberikan pertanyaan, tapi nggak apa-apa, kapanpun ilmu ini akan sangat berguna. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses, sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu. Mari sebelum kita tutup, mari melantunkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kepada teman-teman terima kasih. Akhir kata, albiru manitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman PSDM hari ini yang sudah bertugas. Mohon maaf kepada operator dan juga teman-teman yang lain. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Sampai ketemu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdiid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo